Aku Kak Haura. Pada video ini, kita akan sama-sama belajar mengenai Teorema Pitagoras. Pada video ini, memiliki kompetensi dasar menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras, serta mampu menyelesaikan persoalan mengenai teorema Pitagoras. Dengan indikator menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih sejarah Teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematikawan yang lahir di tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pitagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia juga menyumbangkan hal penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada akhir abad ketiga sampai 6 sebelum Masehi. Teorema Pitagoras sudah diperkenalkan sejak berabad-abad tahun lalu, namun sampai era saat ini masih wajib diterapkan untuk menghadapi situasi pragmatis. Meskipun Pitagoras memperkenalkan dan mempopulerkan teorema tersebut, terdapat cukup bukti yang membuktikan keberadaannya di peradaban lain, 1000 tahun sebelum Pitagoras lahir. Bukti tertua yang diketahui berasal dari antara abad ke-20 hingga ke-16 sebelum Masehi pada periode Babilonia kuno. Nah, sekarang yuk kita bahas tentang teorema Pitagorasnya. Pada video ini, kita akan membahas beberapa subtopik, yaitu konsep teorema Pitagoras, pembuktian rumus Pitagoras, contoh dan latihan soal, serta pengaplikasian teorema Pitagoras. Yang pertama, kita akan membahas konsep teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa jika sebuah segitiga siku-siku 90 derajat, maka kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Perhatikan segitiga ABC berikut, di mana kita memiliki BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Di sini, AB adalah alas, AC adalah tinggi, dan BC adalah sisi miring. Perlu dicatat bahwa sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Terdapat salah satu teorema Pitagoras peninggalan dari Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Jika sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B, serta panjang sisi miring sama dengan C, maka berlaku hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jika ditulis secara matematis, rumus Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dari rumus tersebut, kita akan mendapatkan dua rumus turunannya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, sekarang kita akan membuktikan rumus teorema Pitagoras. Pembuktian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yang akan kita gunakan sekarang yaitu menggunakan metode aljabar. Misalnya, mari kita gunakan nilai A, B, dan C seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk pembuktiannya, langkah yang harus kita lakukan adalah menyusun 4 segitiga siku-siku yang kongruen pada persegi PQRS yang diberikan, dengan sisi A ditambah B. 4 segitiga siku-siku memiliki B sebagai alas, A sebagai tinggi, dan C sebagai sisi miring. 4 segitiga membentuk bujur sangkar dalam WXYZ seperti yang ditunjukkan dengan C sebagai keempat sisinya. Luas persegi WXYZ dengan menyusun keempat segitiga tersebut adalah C kuadrat. Luas persegi PQRS dengan sisi A ditambah B sama dengan luas 4 segitiga ditambah luas persegi WXYZ dengan sisi C. Ini berarti A ditambah B kuadrat sama dengan 4 dikali 1/2 dikali A dikali B ditambah C kuadrat. Ini menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat
ditambah 2AB sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan hasil akhir yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oleh karena itu, rumus Pitagoras dapat dibuktikan dengan metode aljabar. Sekarang kakak akan memberikan contoh soal dari teorema Pitagoras. Berapakah panjang sisi miring dari segitiga siku-siku berikut? Sisi yang ditanyakan adalah sisi miring. Kita misalkan sebagai A, dan kedua sisi lainnya kita misalkan sebagai B dan C. Sesuai dengan teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring atau A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu kita masukkan nilai dari B dan C yang sudah diketahui menjadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. A kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. A kuadrat sama dengan 169. Berarti A adalah akar dari 169 atau A 13. Jadi panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 13. Nah, dari penjelasan materi yang sudah disampaikan, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu Pitagoras? Untuk lebih memahami teorema Pitagoras, yuk kita latihan soal. Eits, tunggu dulu. Sebelum itu, kakak mau memperkenalkan dulu nih kedua teman belajar yang akan membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal teorema Pitagoras. Yuk kenalan sama mereka. Hai, perkenalkan nama aku Fajira. Di sini kita akan membantu teman-teman untuk mengerjakan soal agar lebih memahami materi teorema Pitagoras. Hai, perkenalkan juga nama aku Fatin. Di sini kita belajar sama-sama yuk untuk mengerjakan soal teorema Pitagoras. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini ya. Diketahui sebuah segitiga siku-siku KLM. Panjang KL sama dengan 6 cm dan LM sama dengan 8 cm. Jika KM adalah hipotenusa, tentukan panjang sisi KM. Jawaban yang benar adalah 10 cm. Yuk kita bahas. Seperti yang diketahui dalam soal, KM itu adalah hipotenusa. Dan hipotenusa itu adalah sisi miring. Nah, jika ingin mencari sisi miring, maka berdasarkan teorema Pitagoras, maka rumus sisi miring adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berdasarkan di soal, dapat kita ketahui bahwa sisi A adalah 6 cm dan sisi B adalah 8 cm. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus menjadi C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. C kuadrat sama dengan 100. Lalu kita akarkan kedua sisi sehingga kita dapatkan C sama dengan akar 100 dan C sama dengan 10 cm. Nah, teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa C adalah sisi miring, sedangkan sisi miring tadi adalah KM. Jadi, jika ditanya sisi KM, maka KM adalah 10 cm. Oh iya, Fajira. Kira-kira Pitagoras itu berguna nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Tentu berguna dong, Fatin. Teorema Pitagoras ini tidak hanya digunakan untuk menjawab soal matematika saja loh. Pitagoras juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali yang kita lakukan di dunia ini tanpa disadari menerapkan teorema Pitagoras. Salah satunya yaitu di bidang rekayasa dan konstruksi, perancang kayu dan interior, navigasi 2 dimensi, dan menghitung tinggi gedung. Nah, dari materi dan soal yang dijelaskan, sekarang kalian udah paham kan mengenai materi teorema Pitagoras? Wah, ternyata belajar teorema Pitagoras ini seru ya.
Semoga dengan adanya video ini kalian jadi lebih tertarik belajar matematika. Thanks for watching. See you.